Episode 23, Penjelasan Ayah. Lucy masih lebih banyak diam. Ini untuk kali pertama Lucy makan siang dengan kedua orang tuanya. Rasanya sudut matanya terasa begitu panas. Kenapa baru sekarang ia bisa merasakan suasana seperti ini? Apa kau tidak menyukai menunya, sayang? Tanya Diana pada Lucy. Gadis itu menggeleng lemah. Aku menyukainya, lirih Lucy. Devan dan Davin ada di kamar Delano saat ini dan terus terang saja hal tersebut membuat Lucy merasa semakin cemas. Apa ada yang mengganggu pikiranmu, Lucy? Mita menatap putrinya. Lagi-lagi hanya gelengan kepala yang Lucy perlihatkan. Maaf, Lucy. Mungkin kamu tidak nyaman dengan Delano yang dekat dengan anak-anakmu. Tante minta Lucy mau beri Delano kesempatan untuk dekat sama Devan dan Davin. Dulu Delano belum sempat sekalipun melihat kedua anak kembarnya. Biar sekarang anak-anakmu menjadi obat rindu untuknya karena tante tahu meskipun Delano selalu bersikap dingin dan semaunya, tapi jauh dalam hatinya dia merindukan anak-anaknya yang hilang. Tutur Diana. Lucy terenyuh mendengarnya, dia pun mengangguk lemah. Lucy sendiri bingung dengan perasaan was-was yang dia rasakan. Entah mengapa Lucy merasa khawatir dan takut jika suatu saat ada yang mengambil Devan dan David darinya. Ibu di mana, Nenek? Tanya Lucy pada Mita. Nenek kamu ada, sayang. Nanti setelah ini kita temui nenek. Beliau pasti senang bisa bertemu kamu, jawab Mita. Keempat orang itu akhirnya memulai acara makannya. Lucy kadang melirik sang ayah yang masih tampan di usianya yang terbilang tidak lagi muda. Pembawaan yang tenang dan terbilang karismatik benar-benar jauh dari Jaka. Mengingat Jaka membuat Lucy tanpa sadar mencengkram sendoknya erat. Makanan yang masuk ke mulutnya seakan sulit untuk ditelan. Surya menangkap gelagat aneh dari putrinya saat melihat Lucy memejamkan mata dan mengatur napasnya. Lucy, ada apa denganmu? Tanya Suryo. Seketika Lucy membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Ponsel Lucy bergetar di sakunya. Sebenarnya sangat tidak sopan mengangkat telepon saat makan, tapi Lucy takut jika yang menghubungi dirinya adalah Lisa, sahabatnya. Maaf, tante, saya permisi mau menerima telepon. Diangkat di sini saja, sayang. Akhirnya Lucy langsung menggeser ikon hijau di ponselnya. Halo Lisa. Lucy, Kak Tio. Ada apa Lisa? Bagaimana kondisi kakakmu? Mobil kakak ditabrak truk Lucy. Beruntung saja ada banyak yang menolong kakak. Tapi sekarang aku bingung Lucy, kakakku harus segera dioperasi. Aku tidak punya biaya. Berapa? Berapa yang kamu butuhkan, Lisa? Aku akan transfer uangnya sekarang. Suara Lucy terdengar bergetar dan parau mendengar kesulitan sahabatnya yang membuatnya ikut terharu. Dokter baru mengatakan kisaran biaya operasinya kurang lebih 60-70 juta, Lucy. Suara Lisa semakin tersamar dengan isak tangisnya. Baiklah, aku matikan dulu teleponnya. Aku akan mengirim uangnya padamu sekarang. Segera urus administrasinya agar Mas Tio bisa segera operasi. Semoga Mas Tio baik-baik saja dan segera pulih. Lucy mematikan sambungan teleponnya dan beralih ke aplikasi M-Banking. Lucy mengetikkan sejumlah nominal hingga laporan berhasil tampak di layar ponsel Lucy. Suryo menatap putrinya teduh. Rasanya ingin sekali dia memeluk putrinya, tapi dia takut jika Lucy menolaknya. Delano dan si kembar turun, mereka bertiga terlihat sangat bahagia. Diana begitu terharu melihat senyum putranya. Bunda, boleh tidak kalau besok kita kemari? Kata Om Delano mau ajarin kita renang. Devan dan Davin menatap Lucy penuh harap. Sorot mata bahagia kedua putranya, benar-benar kelemahan Lucy. Dia tidak bisa mematahkan hati anak-anaknya. Iya sayang, jawab Lucy lirih. Jaka berteriak di depan toko Mita dengan tidak tahu malu. Namun bukannya mendapati Mita, dia justru dihajar oleh seorang pria bertubuh besar. Setelah itu Jaka diseret dan dimasukkan ke dalam mobil. Siapa kalian? Jaka bertanya dengan nada angkuh. Kau tidak perlu tahu siapa kami, yang jelas nikmati saja hari-hari terakhirmu. Desis pria menghajar Jaka tadi. Jaka menelan salipannya dengan susah payah. Sebenarnya siapa mereka? Batin Jaka.
Orang-orang suruhan Suryo langsung membengkuk Jaka begitu melihat pria itu berbuat onar di toko Mita. Sebelumnya bermodal foto yang Suryo ambil di rumah Mita, Suryo langsung meminta anak buahnya untuk bertindak mengawas di sekitar toko Mita dan mencari keberadaan Jaka di tempat lain. Dia ingin memberi pelajaran pada laki-laki itu, laki-laki yang sudah menggoreskan luka dalam di hati Lucy bahkan menyisakan trauma. Lucy duduk sendiri di kamar tamu. Diana tidak memperbolehkannya pergi. Bahkan Diana berjanji akan membawa neneknya ke rumah itu. Pintu kamar diketuk dari luar. Lucy segera bangkit berdiri dan membuka pintu. Sedikit terkejut mendapati sang ayah ada di sana. "Boleh ayah bicara?" tanya Suryo. Tatapan mata pria parubaya itu mampu membuat hati Lucy bergetar sekaligus menghangat. Lucy melebarkan pintu hingga Suryo bisa masuk. Suryo duduk di sofa dan menepuk sofa di sampingnya agar Lucy mau duduk di dekatnya. Namun Lucy sama sekali tidak mengandalkan keindahan Suryo. Dia memilih duduk di sofa single yang berada 3 langkah dari tempat ayahnya duduk. "Apa Lucy mau dengar cerita ayah?" Setelah mendengarkan cerita ayah nanti jika Lucy masih ingin membenci ayah silahkan. Tapi ayah berharap Lucy mau memaafkan kesalahan ayah. Lucy hanya mengangguk, mungkin ini saatnya ia bersikap lebih dewasa. Mau legowo menerima semua masalah yang datang di hidupnya, mencari sumber masalahnya dan mencari penyelesaian. Suryo memulai ceritanya dari awal perjumpaannya dengan sang ibu, hingga tragedi yang menyebabkan ibunya hamil. Bahkan Suryo juga menceritakan bagaimana nenek dari pihak ayahnya itu menolak ibunya karena status sosial yang berbeda jauh. Suryo juga menceritakan semua usaha ibunya untuk menggagalkan hubungan mereka, dari mendatangkan wanita lain juga sampai melabrak Mita. Tanpa terasa air mata Lucy mengalir mengingat penderitaan ibunya, dan dia menambahi dengan sikapnya yang kekanak-kanakan selama 5 tahun terakhir. "Cukup, jangan lanjutkan lagi," ujar Lucy. "Tapi kau belum tahu balasan dari Tuhan untuk keluarga kami, Lucy." "Apa maksudnya?" Alis Lucy bertaut menandakan kebingungan. "Ayah mencarimu ke Semarang, bahkan setelah itu ayah kecelakaan. Ayah juga sempat hilang ingatan, nenekmu jatuh sakit. Dan beberapa tahun kemudian karma untuk nenekmu dibayar tunai. Adik ayah yaitu Tante Widya bunuh diri karena diperlakukan tidak baik oleh mertuanya yang kaya raya. Nenekmu terkena serangan jantung dan sekarang stroke. Lucy, apa kamu mau memaafkan ayah?" Wajah Suryo benar-benar sendu. Ia berharap akan ada kesempatan bagi dirinya untuk mendapatkan maaf dari putrinya dan memperbaiki setiap kesalahannya. "Beri Lucy waktu. 23 tahun bukan waktu yang sebentar, ayah. Meskipun 7 tahun awal kehidupan Lucy masih sedikit merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun 16 tahun ke belakang, Lucy lewati dengan penuh perjuangan. Ayah berjanji padamu, ayah akan bantu Lucy untuk lepas dari trauma Lucy, agar Lucy bisa menjalani kehidupan yang Lucy inginkan." Suryo terus mengiba, tanpa sadar tubuhnya mendekat dan menggenggam jemari Lucy. Tapi anehnya tubuh Lucy tidak memberikan respon penolakan. Justru genggaman tangan sang ayah membawa rasa hangat di hati Lucy.